Selamat pagi, Bapak Ibu. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan warta jemaat dari majelis gereja. Warta jemaat yang pertama, ibadah minggu masih dilaksanakan di dalam keluarga masing-masing untuk mentaati anjuran pemerintah. Warta jemaat yang kedua, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 bulan Mei tahun 2020. Warta jemaat yang ketiga, persembahan ibadah minggu di rumah masing-masing dimohon dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 3 melalui majelis gereja wilayah masing-masing. Demikian warta jemaat dari majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita mulai dengan kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 yang masih diadakan di rumah masing-masing. Mari kita awali dengan mengatakan dalam hati kita demikian: Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 407, bait pertama dan kedua. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat,
Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Pengakuan dosa akan saya bacakan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menyesali dosa kita dengan kita menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau
kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita semua. Yang akan saya bacakan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25, yang demikian sabda Tuhan. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita sambut dengan nyanyian pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Uruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita naikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah. Kembali pada saat ini, Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020, kami mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing dengan tuntunan liturgi ibadah. Tuhan kiranya berkati sehingga apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini belum dapat beribadah karena sakit. Tuhan kiranya sembuhkan, Tuhan kiranya berkati, sehingga mereka dapat segera sembuh seperti sedia kala. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan mereka kesembuhan, kekuatan, kemampuan. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, Tuhan kiranya berkati. Terkhusus Ibu Girsom yang saat ini dirawat di rumah sakit Elizabeth Ganjuran. Tuhan, Engkau berkati dan Tuhan berikan kesembuhan melalui perawat, dokter, tim medis, dan sarana yang dipakai untuk kesembuhannya. Kami juga bersyukur Tuhan atas kelahiran anak dari keluarga Bapak Fani Rihardi. Tuhan kiranya berkati anak dan ibu sehingga mereka dapat merasakan berkat dan penyertaan-Mu, terlebih Mbak Ira yang telah melaksanakan operasi sesar untuk kelahiran anaknya. Puji dan syukur Tuhan karena berkat-Mu, Engkau memberkati keluarga Bapak Fani Rihardi. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih melanjutkan sekolah di rumah masing-masing, belajar dari rumah. Tuhan kiranya berkati, baik
dari tingkat SD, SMP, SMK, SMA maupun yang kuliah. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan dan kesehatan, sehingga mereka tidak jenuh, tidak bosan di rumah. Berikan mereka kreativitas sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka sebagai pelajar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dengan baik dan sehat. Berkati juga ibu guru, bapak guru dan dosen yang membimbing mereka, sehingga mereka nanti dapat lulus dengan baik dan dapat naik kelas seperti apa yang mereka harapkan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta yang bertani. Tuhan kiranya berkati, mampukan mereka untuk mengucap syukur dalam segala hal atas pekerjaan pemberian Tuhan itu. Terkhusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak karena adanya COVID-19 ini, yang harus kehilangan pekerjaan, harus dirumahkan ataupun di PHK. Tuhan berikan mereka berkat, kekuatan, kesabaran, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang baru lagi dengan baik. Kami percaya Engkau senantiasa memelihara hidup kami, dan kami hanya berserah ke dalam kuasa Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk majelis gereja yang saat ini masih melayani Tuhan melalui ibadah minggu, melalui rekaman untuk ibadah. Tuhan kiranya berkati, sehingga ini sebagai sarana untuk pemeliharaan iman dan sapaan dari majelis untuk jemaat Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dan berkat, sehingga mereka tetap berada di dalam kuasa dan genggaman Tuhan. Jemaat-Mu yang ada dimanapun Tuhan, berikan tempat bagi mereka untuk hidup bermasyarakat. Berikan mereka kekuatan berkat, sehingga mereka dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kesehatan para dokter, tim medis, perawat, dan siapapun yang bekerja di rumah sakit, untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang positif COVID-19. Tuhan kiranya berkati, sehingga mereka diteguhkan, dikuatkan. Kami percaya Bapa, tangan Tuhan berkarya melalui mereka. Bagi mereka yang menderita sakit, Tuhan kiranya sembuhkan, berkati dan berikan kekuatan, sehingga mereka dapat sembuh dan dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami dalam status PDP ataupun ODP. Tuhan kiranya berkati, sehingga mereka tetap sabar walaupun menjalani karantina pribadi, isolasi pribadi di rumah masing-masing. Bapa, kami juga menyerahkan pemerintah Indonesia yang berupaya dengan sungguh-sungguh, didukung oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ataupun bahkan di tingkat RT, dengan berupaya untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Tuhan kiranya berkati, sehingga apa yang kami angankan, kami rindukan untuk hidup normal, kembali beraktivitas dengan baik, dapat terwujud karena kedisiplinan, karena kemampuan, dan juga kesabaran yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami di rumah masing-masing dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan mengumpulkan persembahan, dan terkumpulnya persembahan akan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan diiringi dengan nyanyian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang senantiasa setia di dalam kehidupan kami. Engkau selalu mencurahkan berkat-Mu yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dengan penuh kasih, Engkau telah merawat kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Bapa, tidak lupa pada kesempatan hari Sabat ini, kami memberikan persembahan yang sedikit bila dibandingkan dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan, Engkau berkati, sehingga dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi para jemaat-Mu, kiranya Engkau beri kekuatan, kesehatan, sehingga dalam segala situasi hanya berserah kepada-Mu saja, karena hanya Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber keselamatan di dalam kehidupan kami. Bapa, tidak lupa kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang mengolah persembahan ini, kiranya Engkau berkati sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kebijaksanaan. Ya Bapa, sebentar lagi kami bersama keluarga kecil-Mu akan mendengarkan sabda suci dari-Mu.
Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga apa yang akan kami terima nanti dapat kami rasakan dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Karena hanya firman-Mu lah ya Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Setiono yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran sehingga apa yang akan disampaikannya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, saya serahkan ibadah pada pagi hari ini ke tangan kasih kuasa-Mu saja. Di dalam kami berdoa, banyak dosa serta kesalahan kami kiranya Tuhan ampuni. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 yang demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema khotbah Minggu tanggal 3 Mei 2020, bersaksi dalam karya nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat jelas mengenal, memahami gambaran tentang Allah sebagai gembala. Dan gambaran itu sangat menghibur kita. Akan tetapi pernahkah kita membayangkan bahwa gambaran Allah sebagai gembala tidak hanya punya efek yang menghibur kita, gambaran itu sekaligus mengganggu dan menggelisahkan. Sebab gambaran Allah sebagai gembala adalah gambaran yang
menunjukkan sisi gelap kehidupan orang percaya sebagai domba dan sisi gelap kehidupan Yesus sebagai seorang gembala. Di dalam bacaan Injil hari ini tercermin bagaimana kehidupan domba juga menghadapi bahaya yang sangat besar. Ada gambaran tentang pencuri yang masuk dengan memanjat tembok, menyelinap di antara para domba dan lain-lain. Siapa pencuri dan perampok yang dimaksud? Apakah selama ini hal itu juga diperhatikan dalam hidup kita sebagai domba Allah? Atau kita tidak pernah peduli? Ataukah kita mengira bahwa pencuri dan perampok hanya ada pada zaman Yesus? Atau kita berkata, wah, itu kan hanya perumpamaan Pak Pendeta, dan itu tidak akan terjadi. Iya, memang itu perumpamaan, namun kita perlu mengerti dan memahami dengan jelas apakah sikap dan karakter dari pencuri dan perampok ada juga di komunitas kita. Beberapa hari di Canden dihebohkan dengan pencurian sapi yang sudah terjadi. Kemarin dihebohkan ada pencuri yang sampai dodok pintu dan semua berjaga-jaga. Ini kebiasaan kita Bapak Ibu. Jadi kalau aman kita tidak pernah mengadakan ronda, tapi kalau sudah ada yang kemalingan baru diadakan ronda. Ini dalam hidup kita. Nah, mari kita belajar apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu dan sikap orang Farisi dan pemimpin agama yang ingin menangkap dan melempari Yesus dengan batu masih ada di kandang domba. Gambaran kedua terdapat dalam kitab Para Rasul. Jemaat rela memberikan semua barang demi mendukung persekutuan. Apakah saudara rela melakukan hal yang sama seperti pada zaman itu? Semua barang saudara, segala sesuatu milik saudara. Nyatanya kita enggan berbagi. Kita tidak peduli dengan apa yang mereka perlukan. Kita tidak peduli dengan apa yang mereka rasakan. Karena kita tidak bisa merasakan seperti mereka. Kita sudah merasa cukup, yang kekurangan biarlah yang kekurangan. Padahal Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan yang lain di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, itu adalah gaya hidup jemaat mula-mula yang mau berbagi dengan sesamanya yang kekurangan. Apalagi saat ini di pandemi COVID-19, di mana banyak yang terdampak, banyak yang harus kehilangan pekerjaan, banyak yang harus kehilangan sesuatu yang mereka harapkan. Apakah kita peduli kepada mereka? Kalau dulu di tahun 2019 gereja punya program untuk berbagi kasih melalui persembahan yang dikumpulkan aksi Paskah. Baik jemaat ataupun bukan jemaat itu diberi. Nah, di tahun ini di mana mereka sangat membutuhkan, sangat kekurangan, di manakah kehadiran gereja? Wah Pak Pendeta, begini saja saya mau persembahan sulit, pekerjaan saya enggak ada dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut. Kalau Tuhan mau menuntut 10%, apakah kita sanggup itu? Tapi paling tidak ada kepedulian kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga belum tahu, karena memang majelis belum menyampaikan bahwa sebetulnya tahun ini juga akan sama dengan tahun kemarin.
Uang aksi Paskah yang kita kumpulkan akan kita berikan kepada saudara-saudara kita, terlebih pada saat ini yang terdampak. Nah, mari kita dipanggil untuk itu. Jemaat mula-mula yang pada saat itu mau berbagi, mereka mau memberikan apapun untuk kehidupan jemaat, supaya jemaat tetap hidup, supaya jemaat tetap eksis. Mereka rela melakukan itu semua. Itu supaya jemaat mau mensyukuri bahwa hidup ini bukan harus dinikmati sendiri. Kalau ada yang kekurangan, mari kita berbagi. Mari kita memberikan yang terbaik. Memang gereja juga ikut terdampak. Ya mungkin beberapa bulan, ya 2 bulan, Maret, April, secara spesifik memang persembahan dikumpulkan melalui majelis wilayah. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ungkapan syukur, rasa syukur itu tetap terus terjadi dan ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah kesaksian yang nyata dalam hidup kita di saat orang-orang lain membutuhkan. Dan kita merasa tidak membutuhkan, maka kuranglah kepedulian kita yang seharusnya kita terpanggil untuk ikut peduli. Bapak Ibu Saudara terkasih, gambaran yang ketiga terdapat dalam bacaan 1 Petrus, yaitu tentang menanggung penderitaan. Mungkin sebagian besar dari kita akan mengatakan bahwa hal-hal itu wajar, normal, dan alamiah. Semuanya itu masuk akal. Jika saudara melakukan hal yang buruk, pasti akan menderita. Saudara harus menanggungnya. Saudara harus secara jujur mengakui. Memang itu masuk akal dalam asas siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Namun bagaimana jika saudara berbuat baik dan saudara menderita? Saudara harus menanggungnya sebagai upaya meneladan Kristus. Bisakah saudara menerima ketika saudara berbuat baik, saudara melakukan sesuatu yang tidak pernah melukai hati orang, tetapi apa yang diterima? Perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dicemooh dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, bahwa apa yang kita tanggung, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang harus terjadi dalam hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus menderita untuk kita. Kita dipanggil juga untuk menderita bagi orang lain. Ini adalah tema yang berulang yang disampaikan oleh Yesus. Sang Bapa telah mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Aku maafkan kamu, kamu maafkan orang lain. Aku memberi makan kamu, kamu memberi makan orang lain. Aku menyembuhkanmu, kamu menyembuhkan orang lain. Aku menderita untuk kamu, kamu menderita untuk orang lain. Aku menggembalakan kamu, kamu menggembalakan orang lain. Sudah terlalu lama kita telah membaca pelajaran Injil hanya dari sudut pandang, satu sudut pandang. Namun ada cara lain untuk membacanya, yaitu dengan memandang bahwa dunia yang hilang, dunia yang lain, yang terluka, yang lapar, yang bingung, tertindas, sementara kita adalah para gembala yang dipanggil untuk menjadi gembala bagi dunia. Bukan dunia dalam arti secara luas. Mungkin kita bukan orang hebat yang mampu menjangkau
tempat yang sangat jauh. Kita mulai dari orang-orang yang terdekat, kita mulai dari teman-teman kita mulai dari keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, jemaat kita. Sudahkah itu kita lakukan untuk menjangkau mereka? Hal itu memang bukan panggilan yang mudah, yang begitu saja kita lakukan. Hal itu merupakan panggilan yang sangat jelas, yaitu panggilan untuk hidup berkelimpahan. Orang yang mampu dan memiliki hidup berkelimpahan, rasa hidup berkelimpahan, rasa cukup bukanlah hal yang mudah. Di saat-saat seperti ini, orang pasti semua akan merasa kekurangan, akan merasa saya tidak punya, akan merasa saya tidak mampu dan sebagainya. Kalau tidak mampu sendiri, bagaimana dengan yang lain? Bapak Ibu Saudara terkasih, Klasis dan Sinode menghimbau untuk kita berbagi kasih kepada sesama. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita gereja hadir di tengah-tengah mereka. Tidak hanya ada, tapi tidak dirasakan keberadaannya. Tidak dirasakan apakah gereja itu di mana. Kok gereja hanya gedungnya, nggak ada orangnya. Orangnya di mana? Orangnya, dia adalah gereja masing-masing yang tanpa tembok, tanpa sekat. Mereka hadir bersama dengan orang lain. Mereka hadir bersama dengan masyarakat. Itulah gereja yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu Saudara, milikilah hidup berkelimpahan. Orang memberi itu tidak harus kaya. Orang memberi itu memang didasari dari rasa bersyukur, mau berbagi. Kehidupan yang kaya dengan rasa keprihatinan terhadap mereka yang menderita dan mau berbagi kepada mereka, itu karena ada rasa mereka memiliki bahwa mereka adalah saudara-saudara saya yang harus saya pedulikan. Ada dunia yang penuh dengan orang yang terluka dan membutuhkan pertolongan saat berjalan melalui lembah kekelaman. Apakah saudara akan mengambil gada, tongkat untuk berjalan bersama mereka, menuntun mereka? Akankah saudara juga melepaskan kenyamanan demi mereka yang membutuhkan? Akankah kita berani menderita agar penderitaan mereka berakhir? Bapak Ibu Saudara, kita dihimbau oleh pemerintah untuk di rumah, untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan baik, patuh kepada pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia, untuk dengan sungguh-sungguh mereka memberikan keadilan, kesungguhan untuk merawat kita semua. Kiranya pandemi COVID-19 ini akan segera hilang, musnah, dan berganti dengan masa yang baru, masa yang penuh dengan sukacita, masa yang penuh dengan kegirangan, sehingga kita akan kembali beribadah, bersekutu di gereja, melakukan aktivitas secara normal dan baik. Tuhan kiranya memberkati. Bersaksilah dalam karya nyata. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang telah diumumkan dalam warta jemaat bahwa hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020 bersama-sama kita jemaat GKJ Canden akan mengadakan perjamuan kudus, dan sebelum menerima perjamuan kudus kita akan mempersiapkan diri dengan memperhatikan pratelan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Dua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Tiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Empat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan tentang penderitaan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Marilah kita mempersiapkan hati, perasaan, pikiran atas pemeliharaan Tuhan di dalam sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei yang masih diadakan di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surgawi, kami bersyukur atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi yang nyata. Tidak hanya saksi-saksi yang tidak ada gunanya, tetapi kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kabar sukacita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan pakai kami, gereja Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan baik. Demikian pula program-program gereja, majelis gereja yang telah dirancang, disusun. Walaupun dalam keadaan seperti ini, Tuhan kiranya mampukan kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, berkati ibadah di keluarga kami masing-masing yang saat ini diadakan oleh jemaat-Mu di GKJ Canden, ataupun waktu yang sudah ditentukan oleh keluarga, baik secara berkelompok, pribadi, ataupun keluarga. Berikan penyertaan dan berkat-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan sapaan-Mu melalui tuntunan ibadah yang dilakukan oleh majelis pada saat ini. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah keluarga kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah kami rayakan kebangkitan Tuhan dari kematian. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akhiri ibadah di keluarga kita masing-masing dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2, Gembala baik bersuling nan merdu. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai
domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat di sepanjang zaman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah keluarga ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.